Jadi cerita mata kali ini adalah salah satu pengalaman saya ketika ditemani sosok wanita atau perempuan gaib dalam perjalanan pulang. Saya kesepian mas, saya tidak bisa kemana-mana, saya sedih sekali. Saya kabur dari rumah orang tua saya sejak saya remaja. Dan tidak lama dia menghilang dengan suara tangisan yang berubah menjadi suara perempuan tertawa. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Mata, berbagi cerita dari yang terlihat mata. Disclaimer, saya bukan cenayang, bukan paranormal atau yang sejenisnya. Saya hanya kebetulan saja terkadang bisa melihat mereka. Jadi cerita mata kali ini adalah salah satu pengalaman saya ketika ditemani sosok wanita atau perempuan gaib dalam perjalanan pulang. Penasaran dengan ceritanya? Berangkat. Saat itu saya masih awal-awal bekerja dan kebetulan saya kerja di salah satu daerah di Tangerang. Nah, karena rumah tinggal orang tua saya itu cukup jauh di daerah Cibubur, akhirnya saya ngekos dan hanya bisa pulang ketika weekend saja. Nah, Jumat malam sekitar jam 8 malam, saya sedang dalam perjalanan pulang menyetir sendiri. Ketika dalam tol, tiba-tiba mobil saya seperti disenter mobil dari arah belakang. Pas sinar itu berhenti, saya lirik ke spion tengah ya. Dan saya terkejut. Jantung saya hampir copot karena saya melihat ada penampakan perempuan muda bermuka pucat dan berambut panjang duduk di bangku belakang dengan menunduk. Tapi sosoknya tidak seperti kuntilanak gitu. Saya mencoba mengacuhkan dan berusaha tetap konsentrasi nyetir. Saya mulai baca surat-surat Al-Quran supaya dia menghilang. Tapi lama-lama mata batin saya seperti menangkap energi kesedihan yang amat dalam. Akhirnya saya coba putuskan untuk berkomunikasi dengan perempuan gaib ini. Saya mulai bertanya, "Mbak siapa? Kenapa ada di mobil saya? Tolong jangan ganggu saya. Silahkan pergi, saya juga tidak akan mengganggu Mbak." Lalu perempuan ini menjawab, "Nama saya Suminem mas. Saya dari salah satu daerah di pinggir tol yang mas lewati tadi. Ada satu makam tersembunyi yang ada di sana." "Lalu kenapa Mbak ada di sini?" saya tanya lagi. "Tolong pergi ya." Dan dia menjawab lagi, "Saya kesepian mas, saya tidak bisa kemana-mana, saya sedih sekali. Saya disiksa oleh majikan saya sampai mati. Saya diperkosa dan ketika saya ketahuan hamil, saya langsung disiksa dan dibunuh karena takut ketahuan istrinya. Saya kabur dari rumah orang tua saya sejak saya remaja karena saya nakal. Dan ketika saya sudah tidak punya uang, akhirnya saya bekerja menjadi ART, pindah ke sana kemari. Sejak itu saya tidak pernah bertemu orang tua saya lagi, dan mereka juga tidak ada yang mencari karena mungkin kenakalan saya yang sudah membuat mereka muak dengan saya. Saya sedih mas, tidak bisa pamit dan bertemu orang tua saya lagi sampai saat ini, sampai saya mati." Kemudian dia menangis terseduh-seduh sangat kencang. Saya merinding hebat dan syok. Dan saya menyadari bahwa ternyata perempuan ini ingin bercerita. "Mbak, maaf ya. Tolong kembali ke tempat Mbak aja. Saya tidak bisa bantu apa-apa." Saya tahu persis dia pasti mau meminta pertolongan. Dan apapun bentuknya lewat saya. Tapi saya tidak mau terlibat. Akhirnya saya paksa untuk mengencangkan doa-doa saya dan bacaan Quran, terutama ayat kursi, supaya dia segera pergi, karena saya semakin takut. Dan tidak lama dia menghilang dengan suara tangisan yang berubah menjadi suara perempuan tertawa. Astagfirullah, saya takut sekali. Untungnya selama kejadian saya masih tetap bisa konsentrasi dan fokus nyetir, dan selamat sampai rumah orang tua saya.
Pesan moral dari cerita ini adalah selalu berdoa dan berhati-hatilah saat berkendara, karena gangguan dalam bentuk apapun bisa saja terjadi. Jangan sampai kita celaka, dan jangan lupa selalu berdoa dan berbakti kepada orang tua, supaya hidup kita bisa lebih berkah dan tidak mengalami kejadian seperti perempuan tadi. Demikian cerita mata kali ini, sampai berjumpa di cerita mata berikutnya.